Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pendamping desa. Perkenalkan, nama saya Gendur Sudarsono. Saya ini jurnalis yang dulu pernah di Forum, kemudian di Tempo majalah, koran, online juga. Tapi kali ini saya akan bicara tentang video jurnalistik bagi teman-teman pendamping desa. Pertama adalah ragam jurnalisme. Selama ini ada jurnalisme profesional seperti saya, artinya bertahun-tahun di dunia itu punya standar, punya kode etik dan sebagainya. Tapi selama beberapa tahun terakhir, bahkan udah lama, mungkin 10 tahun terakhir, sudah mulai berkembang jurnalisme warga. Jurnalisme warga yang dibikin oleh semua orang, siapapun boleh bikin berita, boleh bikin tulisan, bikin video juga di media sosial, dan mereka lebih longgar sebetulnya dibanding jurnalisme profesional. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak teman-teman pendamping desa melakukan hal serupa? Paling tidak bikin jurnalisme pendamping desa, terutama video. Nah, kita mau bicara tentang itu. Kenapa video, bukan tulis? Tulis sudah terlalu banyak sebetulnya. Dan tren sekarang di era digital, video lebih ditonton banyak orang dibanding tulisan. Karena memang dari segi media lebih kuat dibanding media cetak. Apa aja kelebihan jurnalis video dibanding cetak? Satu, lebih praktis. Praktis dibuat, praktis juga disebarkan, dan masyarakat juga gampang mengikutinya dibanding tulis. Kedua, lebih akurat karena menggambarkan realita. Gambar bergerak sehingga lebih terpercaya sebenarnya. Otomatis juga yang ketiga, lebih impresif, mengesankan. Yang nonton lebih mengesankan, lebih terkesan. Yang keempat, otomatis juga lebih efektif. Sampai pesannya ke penonton, dan itu tidak mudah itu untuk dunia tulis. Yang kelima, ya ini yang sangat penting karena sebagian besar penduduk kita adalah milenial dan mereka menyukai video. Kelima, video disukai oleh kalangan muda dan buktinya banyak di media sosial macam-macam, dan saya kira para pendamping desa seharusnya juga bisa ikut perkembangan zaman sekarang, revolusi digital itu. Kenapa? Karena nggak terlalu sulit. Beda dengan media cetak. Media cetak itu harus belajar kalimat, belajar tata bahasa, belajar menulis yang bagus, itu lebih lama. Video nggak serumit itu menurut saya. Karena video bisa dibikin dengan mudah, cukup dengan HP. Dengan HP untuk merekam dan mengedit. Kamera di HP Android sekarang umumnya udah bagus. Kemudian juga aplikasi untuk editing banyak sekali di Android, tinggal pilih saja itu. Beberapa aplikasi bahkan itu ada bahkan puluhan aplikasi yang bisa dipilih, dan beberapa aplikasi cukup bagus, misalnya KineMaster cukup bagus dan populer di kalangan YouTuber, dan itu bisa coba Bapak Ibu pendamping belajar, bisa itu dengan cepat untuk bikin video sederhana, untuk memotong, mengedit itu lebih mudah. Kenapa kita ngomongin video? Karena sebetulnya video fungsi pendamping desa itu juga sebagai komunikator. Artinya bukan penyambung lidah, tapi juga dia penyambung telinga dan mata, penyambung otak dengan masyarakat juga. Artinya bukan hanya menyampaikan suara dari desa, tapi juga harus menyerap dari luar dan disampaikan ke masyarakat. Apalagi di zaman perkembangan sosial sekarang, perkembangan digital sekarang, itu sangat penting maksud saya. Citra diri pendamping desa bertanggung jawab atas desa, berarti kan pendamping desa bertanggung jawab terhadap desa maupun terhadap bangsa dan negara bahkan. Pendamping desa akan bisa dianggap keliru seandainya ada potensi desa tidak dikasih tahu ke masyarakat luas, ke pemerintah daerah atau pusat. Ada tokoh masyarakat yang sangat hebat berjasa dalam pembangunan,
nggak diekspos, nggak dikasih tahu ke dunia luar, itu bisa keliru kan itu salah satu fungsi pendamping desa. Sebaliknya juga pendamping desa ada perkembangan di dunia luar, inovasi pertanian, wajib juga menyampaikan hal itu ke masyarakat desa supaya mereka terbantu juga, supaya bisa mencoba inovasi yang baru itu. Kenapa? Karena pembangunan di desa sangat penting dan itu ditekankan berkali-kali oleh Bapak Menteri. Dalam mendirikan BUMDes itu betul-betul berangkat dari permasalahan dan potensi. Jangan berangkat dari keinginan, karena di desa-desa lain sudah didirikan, kemudian berdiri satu. Yang kedua, kalau memang potensinya kurang, maka lakukanlah BUMDesma, BUMDes bersama. Selanjutnya adalah berkaitan juga dengan esensi pembangunan desa, seperti yang dikatakan Bapak Menteri. Seharusnya video pendamping desa nanti mengandung elemen-elemen yang penting. Di antaranya adalah yang pertama, video itu harus inspiratif. Seperti yang saya singgung tadi, ada tokoh desa yang sangat hebat, bisa menginspirasi masyarakat desa itu. Seandainya dibikin video, mungkin dia akan menginspirasi seluruh bangsa Indonesia. Nah, itu penting ditonjolkan. Kedua, bersifat edukatif, artinya memberi pembelajaran. Bisa memberi pelajaran ke masyarakat luas seandainya hal-hal yang penting dari suatu desa, entah itu gotong royongnya, entah itu inovasinya atau temuannya, itu dimunculkan. Yang ketiga, bersifat inovatif. Masih yang berkaitan dengan inovasi di daerah, dan itu banyak sekali. Peternakan, pertanian, itu banyak sekali inovasi yang terjadi selama ini dan banyak dimuat di YouTube loh sekarang. Nah, YouTuber banyak melakukan itu. Nah, pendamping desa jangan sampai kalah sama YouTuber. Yang keempat, mempromosikan, bersifat promotif. Ada potensi desa yang perlu dipromosikan di luar. Para pendamping desa jangan sampai kalah juga. Sekarang malam minggu misalnya ada orang angkringan di Ngawi yang siaran langsung streaming. Bayangin, streaming seorang tukang angkringan, streaming sama ada lagu-lagu dangdut kayak gitu, bikin streaming, dan itu menarik. Nah, pendamping desa nggak harus bikin streaming, tapi streaming mungkin perlu kalau ada event di desa ya, biar ditonton masyarakat luas. Tapi yang penting video hal-hal yang bisa mempromosikan desa. Dan yang kelima adalah bersifat informatif. Yang inspiratif misalnya, kalau ada tokoh desa yang berjasa, yang bisa menggerakkan masyarakat, seharusnya itu disebarluaskan ke masyarakat yang lebih luas supaya orang lain tahu bahwa prestasi beliau ini. Kemudian bersikap edukatif, memberi pembelajaran bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bersifat inovasi. Inovasi temuan banyak sekali di desa biasanya. Ada peternakan, ada perikanan dan sebagainya. Itu banyak sekali dan sekarang banyak dibikin oleh para YouTuber, dan pendamping desa seharusnya bisa juga melakukan hal itu. Juga tentang video-video yang bersifat promotif, wisata desa atau daerah, itu banyak sekali, dan itu peluang bagi para pendamping desa untuk mempromosikan, dan otomatis desa-desa, para penduduk desa akan senang. Kemudian sekalipun bersikap informatif seperti yang kelima, itu pun sebenarnya sangat menarik, penting juga. Informasi tentang sosial, ekonomi, keadaan penduduk, perkembangan, kemajuan di desa, kalau dituangkan dengan angka, apalagi dikasih konteks, misalnya pemandangan yang bagus, situasi yang desa, itu akan selalu ditonton oleh banyak orang. Selanjutnya adalah kita akan memberi contoh 3 video supaya ini para pendamping desa lebih semangat. Supaya contoh aja, ini bukan video yang harusnya dibikin, tapi saya akan mengasih tahu bahwa video seperti ini saja ini ditonton banyak orang. Contohnya kuda super yang dari Purworejo, Jawa Tengah. Ini sangat menarik, 16 juta kali ditonton di YouTube.
Dan ini kan mungkin karnaval ya video ini. Ini video ini karnaval rutin atau enggak saya nggak tahu. Tapi ini menarik mungkin karena perempuan yang di atas kudanya, kemudian kudanya juga ada atraksinya. Bagi orang kayak saya biasa aja, waktu kecil suka melihat seperti ini, tapi mungkin kalangan muda sekarang belum pernah, dan itu daya tariknya mungkin di situ. Nah, yang ketiga adalah, nah ini lebih unik lagi, bonggol pisang yang ditanam terbalik, katanya ini bisa bikin buahnya lebih bagus, lebih banyak. Cara ini katanya meniru dari petani di Thailand. Yang menarik adalah 3 tahun lalu video sebelumnya yang sama itu juga diputar. Nah, tahun lalu diputar dan juga masih ditonton banyak orang sampai 1 juta lebih. Itu yang menarik. Bagi saya ini sesuatu yang menyenangkan juga karena berarti para petani kita sudah terbiasa untuk baca tutorial di media sosial. Kemudian juga yang video yang ketiga tentang hampir sama sebenarnya tentang teknik menetaskan ikan lele. Ini juga dibaca ditonton 1 juta lebih. Mungkin memang video-video seperti ini berguna bagi petani gitu karena mereka ini ada inovasi mereka belum tahu. Jadi sebetulnya ini peluang besar di era digital karena orang cukup belajar dari YouTube yang dulu mungkin belajar dari nenek moyang bertahun-tahun untuk melakukan kegiatan pertanian. Sekarang orang dengan mudah ngikutin di YouTube. Dan pendamping desa harus bisa membaca peluang ini sebetulnya. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang penyebab kenapa ada video yang populer dan tidak di media sosial. Mungkin sebagian penasaran, mungkin pernah mencoba tapi penontonnya nggak terlalu banyak. Beberapa hal yang bisa membuat video populer, antara lain pertama dipromosikan, yang kedua mungkin penggemarnya sudah banyak di kanalnya, dan yang ketiga isinya. Nah, yang pertama dan kedua, mungkin usul saya ke Kementerian Desa, mungkin seandainya para pendamping desa banyak bikin video, mungkin lebih baik dikumpulkan menjadi satu kanal, mungkin kanal di kementerian, itu kemungkinan dibaca oleh lebih banyak penonton akan semakin besar, ketimbang kalau bikin video 1-2 dibikin pemuat kanal sendiri. Kecuali para pendamping desa rutin, mau bikin banyak video, itu nggak apa-apa. Itu video serupa, tapi harus serupa kalau bisa supaya lebih gampang YouTube-nya mendeteksi. Kemudian kita akan lebih banyak bicara tentang konten dulu, karena teknis pemuatan, promosi macam-macam bisa kita pikirkan nanti. Tapi yang penting adalah konten. Nah, soal konten kita mau bahas tentang dasar jurnalistik dulu, yaitu 5W1H. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini sebenarnya elemen standar di jurnalistik, media cetak, semuanya memakai ini, media elektronik juga. Tapi yang penting kami ingatkan ke teman-teman pendamping desa, yang paling penting adalah tentu saja peristiwanya ada, tapi biasanya kadang suka lupa kapan kejadiannya dan di mana. Nah, itu wajib ada, entah itu bisa di narasi atau di teks. Syukur elemen jurnalistik yang lain juga muncul, itu nggak masalah juga. Misalnya kenapa kejadian itu menjadi jelas, muncul terjadi, kenapa peristiwa itu terjadi menjadi jelas, kemudian bagaimananya juga jelas. Itu akan lebih penting lagi. Selain elemen jurnalistik, kita juga akan bahas tentang nilai berita. Ini universal juga, di seluruh dunia juga sama. Nilai beritanya seperti ini. Kenapa kita bahas, tapi masih relevan juga dengan jurnalistik video, paling nggak sebagian. Beberapa nilai berita yang selama ini dianut para jurnalis, yaitu pertama magnitude. Magnitude itu besaran peristiwa.
Kalau bencana alam atau gempa itu jumlah korbannya berapa, itu besarannya berapa. Termasuk dari pertimbangan ini kita bikin berita atau enggak. Kedua, penting atau berguna. Kemudian yang ketiga adalah ketenaran tokoh. Kalau tokohnya menteri gitu misalnya, pasti bobot beritanya lain. Menarik atau unik. Kemudian pertama kali nggak peristiwa ini, atau sudah sering. Kalau pertama kali pasti menarik. Kemudian aktualitas tentu, peristiwa yang baru itu pasti jadi pertimbangan. Kemudian kedekatan dengan kita. Kedekatan, tapi sekarang ini juga agak relatif. Artinya peristiwa di negara lain karena zaman digital sekarang kadang ditonton juga. Itu relatifnya kedekatan. Kemudian yang 8, tren. Apa yang menjadi tren sekarang? Itu biasanya juga layak sebagai bahan berita. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah dari nilai-nilai ini adalah salah satu hal yang perlu diingatkan adalah nilai berguna dan penting atau penting, kemudian dan menarik atau unik. Paling dua itu aja yang perlu dipegang menurut saya untuk video jurnalistik. Kenapa? Penting dan berguna gampang, sudah dirumuskan dalam isi video tadi yang edukatif, inspiratif, promotif dan sebagainya. Itu berguna dan pentingnya. Tapi kadang lupa para pendamping desa itu, kelemahannya di situ. Gimana mengemas video itu supaya menjadi unik dan menarik. Elemen itu yang nilai berita itu yang kadang lupa, sehingga akhirnya sudah bikin capek-capek tapi kurang ditonton. Misinya terlalu besar tapi lupa bahwa penonton itu kadang juga butuh hal yang menarik. Nah, itu untuk video itu, materi menariknya itu penting. Nah, misinya nanti bisa dimasukkan juga ke dalam otomatis. Nah, itu sebetulnya yang perlu dipikirkan ketika membuat video. Kita bisa belajar dari para YouTuber macam-macam gimana bikin konten yang unik dan menarik. Nah, tantangannya bagi pendamping desa adalah gimana membuat berita semenarik mereka tapi misinya masuk. Gitu, kira-kira itu. Nah, itu nggak gampang. Nah, tapi nanti kita coba ya selanjutnya apa yang perlu diperhatikan supaya itu bisa diwujudkan kira-kira. Nah, supaya menarik, supaya penting, misinya juga masuk. Salah satunya para pendamping desa harus menentukan angle atau sudut pandang. Ini biasa di kalangan jurnalistik, biasanya yang rumuskan redaktur. Atau kalau di TV, produsernya yang mikirin ini. Apa itu angle atau sudut pandang? Itu sisi yang perlu ditonjolkan yang mana dari suatu peristiwa. Contohnya begini. Di suatu desa, Anda mungkin gitu, ada kemajuan ekonomi, sosial ekonomi. Nah, di situ banyak faktor, banyak hal yang perlu dilihat. Mungkin ada dana desa karena faktor itu. Ada gotong royong, desa yang kuat, ada tokoh masyarakat yang sangat berperan, ada kepala desa yang sangat aktif dan berperan besar, ada inovasi desa, ada temuan desa itu yang membuat desa itu ada kemajuan. Anda mau milih angle yang mana? Nah, Anda harus jelas. Kalau semuanya nggak jelas, artinya ngambang. Dan apa yang menyebabkan desa itu maju, akhirnya nggak jelas. Kalau memang ada tokoh desa situ yang benar-benar berperan besar, tampilkan itu lewat tokoh itu, jangan ragu-ragu karena faktornya itulah yang mendorong. Misalnya kayak gitu. Kalau ada kemajuan atau inovasi yang besar, temuan yang membuat kemajuan desa itu, tonjolkan inovasinya itu dan jelas apa bedanya dengan inovasi atau teknik pertanian di desa lain atau masyarakat lain. Nah, itu pasti akan menarik kalau kita pintar mengemas angle-nya. Selanjutnya kita untuk informasi saja supaya para pendamping desa lebih semangat. Ini sengaja saya tampilkan di sini karena untuk wawasan aja, karena yang populer di YouTube. Pasti urutan pertama TV, kontennya banyak mereka. Hiburan banyak, musik banyak, kemudian berita juga banyak mereka. Kemudian urutan kedua pasti artis sama musik. Itu biasanya begitu, deretan yang populer. Tapi jangan lupa, di luar itu, di bawah itu, dan bahkan termasuk deretan yang lumayan, ranking atas, ada
banyak sekali sekarang tren tutorial di segala bidang, di pertanian, di peternakan, bahkan di semua, di dunia teknik juga banyak sekali tutorial hal yang sepele, yang menurut kita nggak masuk akal, tapi mungkin ya teman-teman anak-anak milenial sekarang, kaum muda, semua larinya ke YouTube. Artinya konten apapun yang pengen tahu apapun. Saya pun akhirnya juga lari ke YouTube. Misalnya saya belajar, benar-benar saya belajar sendiri, misalnya aplikasi ngedit video pakai HP. Saya cari sendiri dan belajar 1 minggu bisa. Nggak nyampe 1 minggu lah itu. Karena memang lebih simpel. Kemudian kita mencari tahu apa saja itu lewat tutorial itu lebih gampang. Saya di rumah benerin AC, benerin sendiri lewat tutorial. Makanya jangan heran jika tutorial saling membagi ilmu di media sosial, di YouTube sekarang terjadi fenomena ini, dan ini sebenarnya menguntungkan, bisa membawa kemajuan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Nah, di tengah perkembangan ini seharusnya para pendamping desa masuk ke sini juga. Artinya apa kemajuan di desa dibawa keluar, tapi sebaliknya juga para pendamping desa bisa menjadi pintu masuk dunia di luar, teknologi pertanian macam-macam disampaikan ke masyarakat desa. Itu pentingnya media sosial di zaman sekarang. Ini contohnya ya ini unik ya, sapi macam-macam cuma gini doang gitu. Nah, ini sebenarnya berbau promosi juga kanal ini, artinya dia mempromosikan produksi sapi dia, tapi juga ditonton banyak orang karena ya jarang sih sapi dinaikin, tapi zaman saya dulu kecil ya banyak orang naik sapi sama kerbau itu ya biasa gitu. Nah, sekarang mungkin zaman sekarang ya nggak terlalu biasa, atau anak-anak milenial ini aneh. Apapun lah, tapi menarik gitu. Selanjutnya kita akan bicara tentang kode etik. Kode etik ini sebetulnya untuk jurnalis profesional, tapi mungkin teman-teman pendamping desa perlu juga paham. Paling tidak, pertama misalnya, kita tidak bisa beretikat buruk dalam membuat video, misalnya sengaja ini supaya begini begitu, itu tidak boleh. Etikat buruk itu tidak boleh. Kemudian kita beropini juga tidak boleh, menghakimin, apalagi dengan praduga tak bersalah, itu tidak boleh. Kemudian ini yang paling fatal, yang pantangan, kita tidak boleh membuat video yang bohong, memfitnah, bersifat sadis dan cabul. Misalnya ada peristiwa, nggak ada peristiwa, kita bikin video seolah-olah peristiwa itu terjadi. Itu kesalahan yang paling fatal dan tidak boleh itu. Kemudian juga yang paling penting juga, kita tidak boleh menyiarkan hal-hal yang mengundang prasangka buruk berdasarkan sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Tidak boleh, apalagi sampai memicu permusuhan, mengundang kontroversi tentang sara. Itu juga pantangan dan tidak boleh. Tapi yang lebih penting juga, jangan lupa juga bahwa kita tidak boleh merendahkan orang miskin, orang cacat, orang lemah. Itu tidak boleh. Nah, itu kan kadang lupa kita, bahwa itu cacat jiwa juga nggak boleh. Dianggap unik kita memvideokan orang yang misalnya ya jiwanya terganggu. Lah itu bahaya kan gitu. Itu perlu diperhatikan oleh para pendamping desa. Apakah pendamping desa terikat dengan kode etik? Tidak terikat karena bukan wartawan profesional, tapi apa? Terikat dalam aturan hukum. Masalahnya apalah? Masalahnya adalah aturan kode etik sama aturan hukum hampir sama. Di KUHP juga ada tentang ancaman penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi seperti warga negara biasa, kalau melakukan penghinaan, melakukan pencemaran nama baik, akan terancam kitab undang-undang hukum pidana. Dan itu sudah sering terjadi juga di media sosial. Dan makanya para pendamping desa perlu juga memahami hal itu supaya tidak keliru. Tapi gini, sepanjang para pendamping desa tunduk pada misi yang tadi, video yang edukatif, yang inspiratif, promotif, jangan khawatir tentang ini, pasti tidak akan melenceng ke sini. Juga tidak akan melanggar undang-undang ITE. ITE mengatur semua juga seperti yang dibilang kode etik tadi, dan ini sanksi hukumnya ada.
soal melanggar kesusilaan, penghinaan pencemaran nama baik juga ada di ITE, kemudian soal berita bohong juga ada di ITE, kemudian yang sara, bermuatan sara yang bisa mengundang permusuhan, itu juga ada sanksinya di situ. Jadi persis seperti warga negara biasa. Itu yang rambu-rambu itulah yang perlu diperhatikan. Seperti yang saya bilang tadi, asal setia pada komitmen atau isi video para pendamping desa yang pertama tadi, itu tidak akan melanggar. Kira-kira itu. Selanjutnya kita akan bahas ini. Siapa tahu ada beberapa para pendamping desa yang belum tahu, tapi biasanya anak-anak muda biasanya udah hafal mereka aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai para YouTuber. Itu misalnya Viva Video, misalnya InShot, misalnya Adobe Premiere, Power Director, KineMaster, mereka udah biasa pakai itu. Mereka biasa pakai itu, terserah mau milih yang mana. Bisa yang paling mudah mana, macam-macam. Ini kita tampilkan saja video review dari teman YouTuber ini yang kira-kira mereview 5 aplikasi ini. Supaya Bapak Ibu tertarik yang mana, silahkan nanti kalau yang belum punya download, dan yang penting lagi mencobanya. Itu kira-kira. Nah, silahkan kita tampilkan saja sini. Kita ikutin. Hai, balik lagi dengan saya, Bambang Budi Setiawan. Mengedit video di zaman yang serba mobile saat ini tidaklah harus memerlukan sebuah laptop atau PC yang canggih untuk melakukannya. Kamu bisa memulainya dengan gadget yang sering kamu gunakan, apalagi kalau bukan yakni sebuah smartphone. Yap, mengedit video untuk menguploadnya entah di platform Instagram maupun YouTube bisa kamu lakukan dengan mudah di mana saja dan kapan saja, hanya dengan modal smartphone loh. Namun karena lumayan banyaknya jumlah aplikasi mengedit video yang tersedia di marketplace, mungkin kamu bakalan bingung untuk memilihnya. Oleh karena itu, di video kali ini kita bakalan membahas 5 aplikasi edit video terbaik di smartphone untuk Android. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu di bawah dan nyalakan notifikasinya agar tahu updatean terbaru dari channel ini. So, mari kita langsung ke aplikasi yang pertama. Adobe Premiere Clip. Nah, bagi kamu yang dengar dengan nama Adobe, pasti sudah tidak terlalu asing. Pasalnya, Adobe sendiri merupakan salah satu software editing terbaik yang biasa digunakan pada PC maupun laptop. Namun jika kamu hanya memiliki sebuah ponsel, mungkin aplikasi ini bisa kamu gunakan. Pasalnya Adobe Premiere Clip hadir pada Android dengan menawarkan berbagai macam fitur editing secara otomatis dari galeri maupun video yang kamu miliki. Kamu pun juga bisa melakukan editing secara mudah dengan memasukkan berbagai alat, efek maupun musik yang tersedia guna membuat video kamu menjadi lebih menarik dan juga profesional. Jika kamu ingin mengunduhnya, Adobe Premiere Clip tersedia di Play Store dengan ukuran file sebesar 54 MB. Filmorago. Kalau aplikasi yang satu ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh pihak Wondershare, di mana aplikasinya sendiri sudah teruji secara lintas platform, entah di PC maupun secara mobile. Selain itu, kamu juga bisa melakukan editing secara dasar dengan rasio 1:1 untuk diupload ke Instagram ataupun kamu yang pengen upload ke YouTube juga. Pihak Wondershare sudah menambahkan rasio 16:9 di Filmorago untuk keperluan editing video YouTube. Untuk masalah UI atau user interface-nya sendiri sangat terlihat profesional, di mana pastinya terdapat berbagai macam aspek rasio. Namun sayang, beberapa fitur keren lainnya hanya bisa digunakan dengan opsi berbayar. KineMaster. Kalau aplikasi ini pasti udah banyak banget yang gunain buat editing video, khususnya di sebuah smartphone.
KineMaster sendiri merupakan sebuah aplikasi editing video yang memiliki fitur cukup lengkap untuk kamu gunakan. Walaupun hanya menggunakan sebuah smartphone, aplikasi ini sudah menyediakan berbagai macam efek-efek keren yang bisa kamu aplikasikan ke video untuk diedit. Salah satu efek yang umum digunakan dan tersedia di aplikasi ini adalah chroma key. Melalui efek ini, kamu bisa menggunakan green screen untuk diaplikasikan ke video, layaknya para YouTuber, khususnya YouTuber gaming. Tampilannya sendiri juga sudah menyerupai software editing secara profesional, merupakan nilai tambah dari KineMaster ini. Quik. Nah, kalau kamu suka aplikasi editing video yang terlihat lebih praktis, mungkin bisa mencoba aplikasi yang satu ini. Quik merupakan salah satu aplikasi editing video terbaik di mana menyediakan 22 style video yang bisa kamu pilih untuk diaplikasikan ke videomu tersebut. Tak hanya itu saja, kamu juga bisa menambahkan teks dengan berbagai macam font yang disediakan untuk membuat videomu menjadi lebih menarik. Berbagai macam filter juga disediakan oleh aplikasi Quik yang bisa kamu pilih. Di aplikasi ini pula juga terdapat 80 lagu gratis yang bisa kamu gunakan sebagai background di videomu. Power Director. Kalau aplikasi ini terlihat profesional banget dari tampilan user interface-nya yang sudah mencerminkannya. Untuk UI-nya sendiri terdapat juga fitur editing dengan konsep timeline. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan efek video, stiker, bahkan timeline audio sekalipun. Karena punya berbagai macam fitur yang terbilang profesional, aplikasi ini juga sanggup untuk mengedit video dengan resolusi 4K, di mana hanya menggunakan sebuah smartphone. Jika kamu seorang vlogger maupun YouTuber pemula, boleh banget mencoba aplikasi ini untuk mengedit video di mana saja dan kapan saja. Oke, itu tadi 5 aplikasi yang hasil review teman kita YouTuber. Selanjutnya kita tampilkan juga satu aplikasi yang kira-kira yang saya udah menggunakan, namanya KineMaster, dan ini mudah. Tutorialnya kita tampilkan juga di sini supaya siapa yang belum nonton bisa, paling nggak cuplikannya nanti yang tertarik bisa download sendiri, teman-teman bisa nyoba. Dan ini mudah ya, tapi mungkin saya ingatkan kalau bisa sih RAM-nya HP-nya cukup ya. Mungkin kalau bisa lebih dari 2 GB bagus itu. Itu supaya lebih lancar. Tapi kalaupun enggak, caranya adalah videonya bisa kita rendahkan atau kita potong supaya waktu ngedit supaya nggak terlalu panjang. Nanti baru kita sambung. Itu akan ngakalin supaya tetap lancar kita ngeditnya. Itu caranya. Tapi toh video pendamping desa paling antara 5 sampai 10 menit lah, itu udah panjang. Yang penting kan dari durasi seperti itu, asal masalahnya atau liputannya bagus, itu pasti ditonton, bukan panjangnya. Panjang kalau membosankan juga malah ditinggalkan. Yang penting dalam durasi yang pendek, tapi kita juga bisa menampilkan sesuatu yang berguna, menarik bagi masyarakat luas. Itu yang paling penting. Dan saya kira para pendamping desa mampu melakukan itu karena nggak terlalu sulit. Nah, silakan teman-teman pendamping desa mencobanya, karena semakin banyak informasi tentang desa yang kita sebarkan ke masyarakat luas, inovasi tentang desa yang kita sebarkan ke tingkat nasional, bahkan potensi desa itu akan bisa mendorong kemajuan masyarakat desa. Jadi di sini silahkan kalian masukkan saja videonya berdasarkan urutan video yang pengen kalian edit. Sebagai contoh di sini saya pengennya dimulai dari video jam ya. Jadi kita klik. Terus selanjutnya misalkan videonya adalah kucing, dan nanti silakan kalian masukkan aja sesuai urutan video kalian. Nah, kalau sudah nanti silakan kalian checklist aja. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada video yang ketinggalan misalkan ya, sebagai contoh di antara video telur dan roti ini saya pengen masukkan sebuah video. Caranya nanti silakan kalian klik aja media kembali. Terus silakan kalian cari videonya. Sebagai contoh, misalkan saya pengen masukkan video kucing gitu.
Terus di bagian akhirnya juga pengen saya tambahkan video lagi. Jadi kira-kira seperti itu untuk proses memasukkan video. Oke, selanjutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya untuk memotong video gitu ya. Karena di sini kan untuk durasinya bermacam-macam, ada yang kepanjangan, ada yang pas gitu. Oke, sebagai contoh kita mulai dari yang video pertama dulu. Nah, jadi di sini sebagai contoh untuk video pertama saya pengen mulainya dari bagian sini. Jadi kan nanti untuk bagian kirinya itu akan kita buang gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian klik aja di bagian timeline videonya. Terus nanti kalian masuk ke icon gunting ini. Nah, setelah itu di sini kalian bisa pilih pangkas ke kiri, itu fungsinya untuk membuang seluruh bagian yang di bagian kiri. Terus misalnya saya pengen videonya sampai sini aja, jadi untuk bagian kanannya akan saya buang. Jadi kita pilih pangkas ke kanan. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk video selanjutnya. Nah, selain cara tadi, sebenarnya ada cara lain lagi untuk memotong video. Caranya kalian bisa geser garis yang warna kuning di bagian kiri dan di bagian kanan. Misalkan pengen dibuang bagian kiri, jadi garis kirinya ini tinggal kalian tarik ke kanan. Terus garis yang di bagian kanan juga bisa kalian tarik ke kiri seperti ini. Ini untuk membuang atau memotong bagian videonya. Oke, jadi berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan transisi atau efek perpindahan antara video satu ke video yang lain gitu. Sebagai contoh, di sini saya akan coba tambahkan transisi di bagian video bagian awal. Caranya kalian klik aja tanda plus ya yang di bagian timeline. Terus di sini nanti kalian bisa pilih banyak pilihan transisi yang bisa kalian gunakan. Atau kalau kalian pengen download efek transisi yang lain, kalian bisa klik dapatkan lainnya. Nah, nanti kalian akan masuk di Asset Store KineMaster. Jadi di sini banyak banget pilihan efek transisi dan efek lainnya yang bisa kalian download gitu. Nah, sebagai contoh saya akan gunakan efek transisi bawaannya aja, misalnya Classic Transition. Terus di dalam sini ada beberapa pilihan efek transisi yang bisa kalian gunakan. Terus untuk efek transisinya juga bisa kalian atur kecepatannya. Caranya nanti kalian bisa pilih aja untuk durasinya di bagian bawah preview video. Nah, kalau sudah kalian bisa checklist aja. Nah, kalau sudah, selanjutnya di sini kalian bisa tambahkan sebuah filter warna pada video kalian. Nah, jadi di KineMaster juga punya sebuah filter warna. Caranya gampang banget, kalian cukup klik di bagian video yang pengen kalian tambahkan sebuah filter warna. Misalnya video yang pertama, kalian klik di bagian timelinenya. Terus nanti di bagian menu, di sini kalian geser dan pilih filter warna seperti itu. Jadi di sini ada banyak filter warna yang bisa kalian gunakan. Jadi silahkan kalian sesuaikan aja dengan video kalian. Nah, kalau sudah nanti silahkan kalian checklist aja atau kalian bisa pilih terapkan ke semua. Nih, terapkan ke semua. Nah, kalau kalian pilih terapkan ke semua, maka nanti ke seluruh video kalian itu akan memiliki filter warna yang sama seperti itu. Oke, jadi selanjutnya saya akan contohkan gimana caranya menambahkan sebuah gambar ya. Misalkan di sini saya pengen di video saya ini ada sebuah watermark atau logo saya gitu ya. Caranya nanti kalian klik aja lapisan, terus pilih media. Nah, jadi di menu media tersebut, teman-teman bisa masukkan sebuah gambar ataupun video gitu. Oke, sebagai contoh saya akan memasukkan gambar saja, yaitu logo saya misalkan. Terus di sini kalian atur ukurannya dan bisa kalian taruh misalnya di pojok kiri atas seperti ini. Opacity-nya juga bisa kalian atur di bagian menu. Ya, jadi di sini bisa kalian turunkan. Terus jangan lupa di sini untuk durasinya juga bisa kalian atur gitu ya. Kalau misalkan ke seluruh video, nanti tinggal kalian panjangin aja seperti ini. Berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan sebuah tulisan. Nah, sebagai contoh, misalnya untuk tulisannya saya pengen munculnya di bagian akhir sini aja. Jadi caranya kalian klik lapisan, terus pilih teks. Berikutnya kalian bisa ganti jenis font dari tulisan tersebut. Caranya kalian klik ikon AA. Terus di sini banyak sekali pilihan font yang bisa kalian gunakan. Atau kalian bisa download font yang lain. Nanti kalian masuk aja ke Asset Store KineMaster dengan cara klik ikon toko yang di kanan atas gitu. Nah, berikutnya kalian juga bisa ganti warna tulisannya. Caranya kalian klik ikon persegi yang di kanan atas menu ini. Nah, kalau misalkan kalian pengen membatalkan proses atau nge-undo, caranya kalian bisa klik di menu kiri. Ini ada tanda putar balik, kalian klik. Nah, nanti itu akan membalikkan proses sebelumnya gitu. Atau kalau misalkan nggak jadi lagi, kalian bisa klik yang icon yang di bawahnya. Terus di sini tinggal kita panjangin durasinya. Nah, jadi si tulisan ini kita juga bisa tambahkan sebuah efek ya supaya di sini munculnya tidak secara tiba-tiba seperti ini.
Caranya kalian klik di bagian tulisan tadi, terus di sini kalian masuk di animasi masuk. Nah, di sini ada beberapa pilihan animasi masuk yang bisa kalian gunakan. Terus untuk durasinya juga bisa kalian atur, maksudnya durasi kecepatan animasi masuknya. Selain animasi masuk, di sini juga ada animasi keluar dan animasi keseluruhan. Jadi nanti silakan teman-teman pilih aja atau gunakan saja sesuai keperluan kalian. Gitu. Kalau sudah, tinggal kita checklist. Oke, dan berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan musik ya pada video kita ini. Oke, misalnya di sini untuk musiknya saya pengen munculnya dari awal video gitu ya. Jadi di sini tinggal kita geser aja ke bagian awal video. Terus kita klik audio di bagian menu kanan. Nah, setelah itu tinggal kalian cari musik yang pengen kalian gunakan. Nah, untuk mempreview musiknya, kalian tinggal tap aja di bagian judulnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya musik yang cocok, nanti kalian tinggal klik tanda plus di samping kanan judul tersebut. Nah, maka secara otomatis musiknya akan masuk ke bagian timeline video kita. Nah, si musik ini juga bisa kalian potong, nanti misalnya kalian pengen ngambil di bagian mana, atau misalnya mungkin musiknya kepanjangan, nanti silahkan kalian potong aja. Nanti caranya di menu kanan ini kalian bisa masuk di bagian pangkas, terus misalnya saya pengen buang di bagian kanan, jadi kita pilih pangkas ke kanan, seperti itu. Atau kalau misalkan musiknya kegedean ya, maksudnya kekencengan, kalian bisa turunin volumenya. Caranya nanti silahkan kalian masuk di icon speaker nih, ada icon speaker, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa atur volume dari musiknya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, jadi yang terakhir di sini tinggal kita simpan aja hasil editan kita ini menjadi sebuah file video. Caranya gimana? Caranya kalian klik aja ikon panah ke atas yang berada di pojok kanan atas ini, kalian klik. Nah, selanjutnya di sini kalian pilih, kalian atur resolusi video yang pengen kalian simpan. Misalnya saya pengen menyimpan hasil videonya itu di 1080p, terus untuk fps-nya di 30 fps cukup. Nah, terus untuk di bagian bawah, di sini kalian bisa atur untuk kualitas video tersebut. Nah, jadi di sini kalau semakin tinggi, maka kualitas videonya juga akan semakin lebih bagus gitu. Cuman nanti pastinya untuk ukuran videonya juga semakin besar. Nah, cuman kalau saya biasanya cukup diatur di 10 mbps aja, udah cukup gitu. Kalau sudah, tinggal kalian klik export. Oke, jadi nanti hasilnya akan kira-kira seperti ini. Teman-teman pendamping desa, itu tadi presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna, dan para pendamping desa bisa mencobanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pendamping desa, dan mudah-mudahan ada kemajuan di desa kita untuk masa depan.